maka dengan semakin bertambahnya usia koperasi, akan semakin dewasa dan mampu menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Pengembangan binaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan peluang usaha dan tenaga kerja di suatu daerah. Dinas Koperasi Sumatera Barat melakukan beberapa langkah, diantaranya pembentukan dan penguatan koperasi melalui pelatihan dan pendidikan kepada anggota koperasi tentang manajemen usaha, keuangan, dan keterampilan lain yang diperlukan. Memfasilitasi akses ke modal dan kredit dengan suku bunga yang wajar untuk membantu anggota koperasi meningkatkan usaha mereka. Selain itu, membangun inkubator bisnis untuk memberikan dukungan teknis dan infrastruktur bagi UMKM baru dengan menyediakan pelatihan keterampilan teknis dan manajerial agar UMKM dapat bersaing lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Endrizal, SE MSI, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Barat. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengembangan koperasi dan UKM yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Peran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas usaha koperasi. 2. Meningkatkan daya saing koperasi dan UKM dalam menghadapi era ekonomi global. 3. Meningkatkan usaha koperasi sektor real dan usaha simpan pinjam, sehingga koperasi berdampak pada peningkatan pendapatan anggota koperasi. 4. Mengembangkan produk unggulan daerah yang dikelola koperasi. Pembangunan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk memperkuat peningkatan kontribusi dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran dari 4.282 koperasi dan 593 UMKM di Sumatera Barat telah mampu menyerap tenaga kerja dan menjadi dominasi kegiatan perekonomian masyarakat, karena pelaku koperasi dan UMKM menyebar hingga ke pelosok-pelosok pedesaan. Mayoritas berorientasi pasar dalam negeri, antara lain produk makanan ringan, barang-barang kerajinan, konveksi, dan sulaman yang ikut berperan aktif untuk memajukan pariwisata Sumatera Barat. Kedepannya, peningkatan daya saing koperasi dan UMKM mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar melalui langkah strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan, peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Dinas Koperasi Sumatera Barat juga melakukan pengembangan inklusif dalam pemberdayaan perempuan dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam koperasi dan UMKM dengan memberikan dukungan khusus.
Salah satunya adalah batik Tanah Liye. Nama saya Wirda Hanim. Saya dilahirkan di Batu Sangkar tahun 1952. Sekarang merintis batik Tanah Liye. Saya merintis ini, saya tidak menyangka sebelumnya. Jadi tahun 94 ya. 94 saya melihat upacara adat di kampung saya, yaitu adat ada datuk-datuk ya, gundukan doang gitu. Jadi sana itu saya terkagum gitu. Orang udah tua-tua, datuk-datuk, gundukan doang memakai batik Tanah Liye yang udah kusam, udah mulai retak-retak, sobek lah begitu. Saya termenung nanti itu, lah kok kain yang udah kusam, udah payah memakainya aja udah susah karena tuanya gitu ya. Di situ saya berpikir, ini berarti batik ini tidak diproduksi lagi gitu. Setelah itu saya pulang, setelah melihat upacara itu, saya terpikir di rumah, ini kain adat nih, tapi kalau ada acara tidak mungkinlah kain yang setua-tua ini dipakai-pakai terus gitu. Ya di situ timbul niat saya memperbarui. Padahal saya tidak punya ilmu. Tapi saya udah coba-coba ya membikinnya ke sekolah-sekolah. Gimana caranya, tanya lah karena saking tidak ada ilmunya itu. Akhirnya terpikir sama saya sendiri gitu. Sumatera Barat punya batik sendiri yang berbeda dengan batik Jawa. Namanya batik Tanah Liye atau batik Tanah Liat. Warna kain dari batik Tanah Liye memang tidak jauh-jauh dari warna hitam, coklat, dan abu-abu. Batik Tanah Liye ini sempat hampir punah karena tidak ada orang yang memproduksinya. Namun sekitar 24 tahun lalu, tepatnya 1995, Wirda Hanim kembali memproduksi batik tersebut setelah melalui beragam percobaan. Udah pergi saya ke sekolah itu, tapi dibikinnya batiknya dari kimia, bukan dari alam gitu. Nah, sudah itu saya coba kirim kain ini ke Solo. Contohnya, setelah pulang dari Solo juga hasilnya juga ndak alam gitu, beda gitu ya. Saya coba lagi ke Jogja, Pekalongan juga begitu semua. Di situ saya terpikir lagi, apalah ini apa ya, tanya ke orang tua yang ada di kampung. Orang tua itu sebenarnya cara produksinya juga dia nggak tahu, karena kain ini udah lama, udah kuno ya. Tapi dia tahu bahwa kain ini namanya batik Tanah Liye. Nah, di situ itu saya tanya, Tanah Liye itu batik apa? Apa warnanya ininya? Saya tanya semua. Kalau Tanah Liye itu batik itu dari ya pewarnanya dasarnya ada tanah, namanya Tanah Liye gitu. Tuh motifnya apa? Saya bilang gitu. Motifnya itu warna motifnya apa? Saya bilang gitu. Oh, warna motifnya itu tumbuh-tumbuhan katanya. Apa tumbuh-tumbuhannya? Seperti contoh gambir. Waktu itu kan zaman dulu gambir itu kan udah ada di Sumatera Barat. Ya gambir, pinang katanya. Apalagi? Cuman itu aja dikasih tahu sama apa itu orang tua itu. Ya dinamakan batik Tanah Liye ini karena dasar pewarnanya memang tanah kan. Ya itu, karena namakan batik Tanah Liye karena nama itu memang sudah ada dari dulu. Ya pertama sekali saya coba yang dibilangin orang tua itu, saya pinang, ya pinang direbus.
direbus. Ya panjang ini sejarahnya, untuk produksi batik ini panjang. Yang tanah liat itu kainnya direbus dulu dengan dimordan istilahnya, dengan tawas. Direbus, sudah direbus, direndam dengan tanah. Dan itu baru diambil warnanya itu sesuka kita. Mau tanahnya yang nggak tua, mau muda atau bagaimana itu. Ya dari situlah saya memulainya. Tapi prosesnya itu sangat panjang. Tidak, yang pertama saya ambil dari motif kuno. Oh ya. Pindahin dulu motif kuno itu semua. Sudah itu dimodifikasi dengan motif-motif yang ada sekarang. Motif itu saya ambil bersendikan ke apa yang ada di Sumatera Barat. Seperti rumah gadang, itik pelang patang, air mancur. Udah dipromosikan seperti ini, saya sangat banyak berterima kasih kepada koperasi. Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki tujuan yang berbeda-beda, meskipun keduanya secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selain memberikan kekuatan ekonomi kepada anggota dengan mengelola usaha bersama, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran. Kedua jenis organisasi ini memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial untuk saling melengkapi dalam mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.